atau kenapa membiarkan, itu kan pasti ada alasan-alasannya gitu ya. Nah, saya ini nggak tahu juga sih, maksudnya Gojek itu kan kenapa kayak lebih mirip kayak lagi PMS atau gimana gitu ya, kenapa sensitif banget gitu ya. Yang pertama kan dia sekarang lebih gampang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal Gojek yang akhir-akhir ini ternyata lebih sensitif gitu ya. Jadi eh, kita sebagai mitra harus lebih berhati-hati lagi gitu ya. Takutnya nanti ada tindakan lanjutan selain dari peringatan gitu ya. Oke, jadi beberapa hari kemarin itu saya ada temen gitu ya, temen yang dia itu kena peringatan gitu, kena peringatan. Bahkan bukan cuma satu teman saya, tapi ada tiga teman saya gitu. Jadi dua dari prioritas GoFood dan satu dari prioritas GoSend. Karena ya ini secara kebetulan aja gitu ya, teman saya itu nggak ada yang prioritasnya GoRide gitu ya. Jadi GoSend sama GoFood aja gitu ya. Nah, yang pertama kita mau bercerita dulu ya tentang prioritas GoFood-nya. Kenapa dia bisa kena peringatan? Yang pertama karena dia itu ngambil gitu ya. Jadi dia ngambil dulu karena dia kan autobid. Ngambil tapi setelah itu dibiarin. Karena mungkin pengantaran terlalu jauh atau titik jemput terlalu jauh. Entahlah, pada dasarnya dia emang sengaja pengen orderannya itu tercancel gitu ya. Makanya sama dia dibiarin. Dan setelah itu dia dapat notifikasi peringatan gitu ya. Kata-katanya ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada di sebelah. Jadi kalau misalkan kita sengaja biarkan kayak gini secara berulang kali, ini sekarang kita dapat peringatan. Padahal kemarin-kemarin enggak gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu sih apa penyebabnya gitu ya. Mungkin karena meningkatkan pelayanan atau gimana ya, kurang tahu gitu ya. Ya kita juga ya tahu lah kita salah juga, cuman kan biasanya nggak kayak gini gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati aja. Tapi ini bukan berarti kalau misalkan kita dapat orderan terus kita biarkan dan ke cancel kita langsung dapat peringatan, enggak. Cuman mungkin ini random ya, random atau mungkin algoritmanya seperti apa. Karena saya pernah ya dapat juga gitu ya, dapat saya biarkan sampai tercancel juga, saya nggak dapat peringatan juga gitu ya, baru kemarin-kemarin juga. Bahkan saya waktu itu karena waktu hujan saya nyortir mungkin 5 orderan yang nggak keambil gitu ya. Jadi ada yang kena langsung peringatan, ada yang enggak juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih menyarankan supaya misalkan mau ngelewat, jadi yang satu misalkan udah di cancel secara otomatis, yang satu ditarik gitu ya. Jadi jangan sampai mungkin 3 kali berturut-turut kayak gitu juga, jangan sampai gitu ya. Karena bisa jadi teman-teman itu nggak 3 kali pun ya, misalkan baru 2 kali pun tiba-tiba dapat peringatan juga, bisa jadi gitu ya. Saya tapi nggak tahu gimana algoritmanya gitu. Jadinya kita lebih berhati-hati lagi gitu. Kalau misalkan udah dapat peringatan, jangan sampai kita dapat peringatan lagi. Takutnya itu berdampak kepada akun kita nantinya. Cuman kalau misalkan dapat peringatan yang 1 kali gitu ya, 1 kali itu sih nggak berdampak. Karena saya ngelihat teman saya juga setelah kena peringatan sampai sekarang itu masih gacor gitu ya. Itu yang akun GoFood. Dan yang kedua ya, ini akun GoSend. Akun GoSend ini dia ngelewat, jadi bukan diambil terus di cancel, bukan loh ya, ini tapi dilewat doang gitu ya, dilewat karena dia mainnya nggak autobid. Kalau teman saya yang pertama yang prioritas GoFood itu kan dia mainnya autobid, tapi yang untuk prioritas GoSend karena dia riwayatnya mungkin belum terlalu kuat, suka ada yang masuk GoRide gitu ya, jadi dia mainnya nggak autobid, jadi dia main ngelewat dan ternyata dia dapat peringatan. Bahkan peringatnya itu langsung 3 kali gitu ya, 3 kali sekaligus. Nah, tapi apakah itu jadi anyep? Ya enggak juga gitu ya. Ini kan karena mungkin peringatannya baru sekali gitu ya, peringatannya baru sekali. Dan juga mungkin peringatannya itu kan belum lama. Biasanya kan akun ada dampak atau efeknya itu kan kalau misalkan paling cepat ya, maksudnya paling cepat itu kan 2 minggu gitu ya, bisa jadi sebulan atau bulan berikutnya baru ada dampaknya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk saat ini
yang teman-teman saya yang dapat peringatan itu masih gacor, masih aman sentosa gitu ya. Tapi kan mumpung masih gacor gitu ya, jadi buat teman-teman yang mungkin kena peringatan juga gitu ya, supaya ini ya masih ada waktunya untuk memperbaiki akun gitu ya sebelum ganti bulan. Jadi mumpung ini kan masih awal-awal bulan juga, yang kena peringatan masih bisa memperbaiki performa, rating dan segala macamnya lah, kayak poin-poinnya gitu ya. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang. Jadi eh, manfaatkan sebaik mungkin sih, karena ya saya juga tahu lah mungkin teman-teman itu kan ada apa gitu ya, ada yang penyebabnya gitu ya, kenapa ngensel atau kenapa membiarkan, itu kan pasti ada alasan-alasannya gitu ya. Nah, saya ini nggak tahu juga sih, maksudnya Gojek itu kan kenapa kayak lebih mirip kayak lagi PMS atau gimana gitu ya, kenapa sensitif banget gitu ya. Yang pertama kan dia sekarang lebih gampang untuk ngasih peringatan, itu yang pertama. Mungkin lebih mirip kayak yang Shopee, mungkin bisa jadi gitu ya, karena Shopee kalau dia telat ngambil makanan aja ke resto, telat datang ke resto, dia dapat peringatan gitu ya, dapat WA, dapat, ya intinya dapat peringatan gitu ya, kenapa penjemputannya terlalu lama. Dan kalau Gojek mengikuti ini sih jadi mirip-mirip gitu ya, nggak tahu kenapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan, Gojek sekarang terlihat dari maksudnya merubah tarif ya di beberapa kota ya, di Surabaya ya, yang intinya yang udah pasti gitu ya, kayak di Surabaya kan tarif ternyata dirubah untuk tarif GoFoodnya. Mungkin ini ya dari sensitif tersebut, mungkin ini dari ketakutan lah, intinya takut kehilangan eh, customer atau gimana gitu ya. Ya kita nggak tahu juga gitu ya, tapi ya kita sebagai mitra atau sebagai driver ya taunya ya, ya udahlah kita lebih hati-hati lagi supaya kita nggak kena peringatan. Takutnya kalau kita beberapa kali kena peringatan, akunnya ada dampak atau efeknya gitu ya, dan takutnya malah nanti akhir-akhirnya kena suspend, kan jangan sampai gitu ya. Dan untuk di Surabaya ini sih kan sekarang di Surabaya udah berubah ya, tarif minimum dari 6.400 sampai 8.000. Tapi untuk di Bandung ya, sekedar info aja, di Bandung itu nggak ada ya. Jadi masih 8.000, meskipun penjemputannya itu jauhnya jauh parah gitu ya. Cuman gini, kalau menurut saya ya, ini orderan kan cukup banyak. Ini kita ngelihat di daerah Bandung aja ya, orderan GoFood, orderan GoSend itu banyak banget. GoRed saya nggak tahu, karena saya nggak punya temen yang prioritasnya GoRed, jadi saya nggak bisa ngelihat gitu ya. Maksudnya kan kalau misalkan teman saya ada yang prioritas GoRed, kan saya jadi tahu orderan GoRed itu seperti apa, banyak atau enggaknya gitu ya. Karena setiap kota kan berbeda gitu ya. Untuk di Bandung ini ya intinya untuk GoSend dan GoFood itu masih aman. Jadi kalau misalkan dari pihak Gojek tiba-tiba menurunkan tarif itu atas dasar apa gitu ya? Kayaknya mungkin belum belum saat ini gitu ya. Kalau misalkan untuk daerah Surabaya, saya nggak bisa speak up, karena dia kan kita nggak tahu gitu ya di Surabaya itu penyebabnya apa, seperti apa orderannya gitu ya. Mungkin karena persaingan juga ya, kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan di Bandung persaingan justru eh, menurut saya nggak ada dampaknya, masih aman gitu ya, untuk orderan masih banyak gitu ya. Meskipun ada satu dua driver yang anyep mungkin, tapi nggak terlalu anyep kalau menurut saya. Apalagi kalau misalkan kita hitung dari kemarin, mungkin dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai sampai Senin, itu orderan bener-bener banyak banget gitu ya, sampai bingung gitu. Jadi mudah-mudahan sih di Bandung mungkin dan kota-kota yang lain yang belum turun tarif jangan sampai turun tarif, dan untuk di Surabaya mungkin segera normal gitu ya. Karena ya kalau misalkan turun itu mungkin kurang kurang masuk lah untuk biaya pengantaran 6.000 ya, belum kalau misalkan ada parkir, ada segala macam gitu ya. Dan ini kurang masuk gitu ya kalau menurut saya. Kecuali kalau misalkan bonusnya dinaikin atau ada kompensasi apa ya, bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan mau nurunin ya harus ada mungkin kayak voucher zaman dulu kan, Goret itu ongkos 4.000, tapi kan kita dapat kompensasi 4.000, jadi sama 8.000. Jangan sampai diturunin ya, kita nggak dapat kompensasi apa-apa ya, kita kasihan buat driver. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, jangan lupa share dan
silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, mungkin ada masukan atau mungkin ada pertanyaan seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.